Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kita berbagai macam anugerah dan nikmat sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Tidak lupa pula salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita tentang surat-surat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. As-suratut tasi'ata asyar min suwaril Quran, suratu Maryam, makiyatun ayatuha thamanun wa tis'un ayah. Surat yang ke-19 dari surat-surat Al-Quran, yaitu surat yang namanya Maryam. Ayat ini diturunkan di Makkah dan ayatnya berjumlah 98 ayat. Para muhibbin rahimakumullah, Maryam adalah satu nama yang tidak asing bagi kita kaum muslimin dan muslimat. Semuanya kita mengenal Maryam itu adalah Ummu Isa al-Masih alaihi salatu wassalam, ibunda daripada Nabiullah Isa al-Masih alaihi salatu wassalam. Maryam itu bahasa Ajam. Kalau bahasa Arab artinya Maryam itu al-abidah, khadimatur Rabb. Artinya Maryam itu adalah perempuan yang ahli ibadah dan perempuan yang berbakti kepada Tuhannya. Itu arti bahasa Arabnya Maryam. Maryam merupakan salah satu perempuan agung, perempuan yang mulia, perempuan yang tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak firman Allah maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan dan kehebatan daripada Maryam ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ali Imran 42. Ketika berkata malaikat, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih engkau, Allah mensucikan engkau, dan Allah memilih engkau atas perempuan-perempuan seluruh alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisa'il alamin arba'un, Maryam bintu Imran, wa Asiyah imra'atu Fir'aun, wa Khadijatu bintu Khuwailid, wa Fatimatu bintu Muhammad. Rawahu Ibnu Mardawayhi. Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik perempuan alam semesta ini ada 4 perempuan. Yang pertama Maryam binti Imran, yang kedua Asiyah istrinya Fir'aun,
Yang ketiga Khadijah binti Khuwailid, istrinya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain lagi beliau menyatakan bahwa di surga itu nantinya hanya ada 2 perempuan yang menjadi pemimpin. Pertama kata Rasulullah Fatimah bintu Muhammad, yang kedua Maryam bintu Imran. Mana mulianya antara Fatimah dengan Maryam, itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan lebih mulia Fatimah, ada yang mengatakan lebih mulia Maryam. Fatimah anak daripada Nabi, Maryam ibu daripada Nabi. Ada yang mengatakan bahwa Maryam dan Fatimah adalah sejajar martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, salah satu di antara keistimewaan Maryam tadi. Kemudian lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa wasyaitan yamassuhu hina yuladu, fayastahillu sarikha min massi syaitani iyyah illa Maryam wa ibnaha," rawahu Ahmad. Tidak ada anak yang dilahirkan melainkan dia disentuh oleh syaitan ketika dilahirkan itu. Maka dia pun berteriak menangis, sebab syaitan menyentuh anak yang baru lahir itu, kecuali Maryam dan putranya Nabi Isa yang tidak pernah disentuh oleh syaitan. Itu berkat doa yang ibu, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan lagi para muhibbin rahimakumullah, Maryam ini keistimewaannya adalah di samping dia itu ibunya Nabi Isa alaihissalam, Maryam pun pula merupakan salah satu di antara istri junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga nanti. Siti Khadijah sewaktu hendak wafat, maka Nabi kita berpesan kepada Siti Khadijah, "Wahai Khadijah, kalau kamu nanti masuk ke dalam surga, sampaikan salam kepada madu engkau." Jadi Khadijah, apakah engkau pernah kawin hai Muhammad? Rasulullah menjawab, "Innallaha zawwajani bil jannah Maryam ibnata Imran." Di dalam surga nanti Allah akan mengawinkan aku dengan Maryam binti Imran. Bermacam-macam kemuliaan dan keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Para muhibbin rahimakumullah, surat yang ke-19 ini dinamakan surat Maryam karena di situ ada menceritakan tentang Maryam. Seperti ayat 16 sampai seterusnya yang berbunyi, "Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya." Sebutkan wahai Muhammad, firman Allah dalam Al-Qur'an tentang Maryam, ketika Maryam itu berjauh dari keluarganya ke tempat di sebelah timur. Fatakhadat min dunihim hijaba, maka Maryam membikin satu dinding agar tidak dilihat oleh keluarganya. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya, kami utus, kata Allah, kepada Maryam Jibril, maka Jibril berubah bentuk menjadi manusia yang sempurna. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam di tempat yang sendirian di dalam dindingnya ada melihat kedatangan laki-laki yang sempurna. Maryam terkejut dan berkata, "Aku berlindung dengan Tuhan daripada engkau. Jika engkau takwa, maka engkau berjauhlah daripada aku, wahai laki-laki."
Qala innama ana rasul rabbik li ahaba laki ghulaman zakiyya. Jibril berkata, aku adalah utusan Tuhan engkau untuk memberikan engkau seorang anak yang bersih. Qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyya. Kata Maryam, bagaimana aku bisa punya anak? Aku tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki dan aku bukan pelacur. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Itulah sudah, kata Jibril, Tuhan engkau berkata bahwa menjadikan anak tanpa suami itu atas Allah mudah, dan anak itu kami jadikan sebagai tanda bagi manusia dan rahmat daripada kami, dan itu merupakan keputusan yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Jibril meniup, menurut beberapa hadis dikatakan meniup di lehernya, di leher Maryam, jaybi dar'iha, artinya leher bajunya. Di sini ditiup oleh Jibril. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maryam saat itu langsung bunting. Lalu dia pergi ke tempat yang jauh. Fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyya. Maryam sakit perut, hendak beranak. Dia memegang ke sebuah ranting pohon kurma, dan Maryam berkata, lebih baik aku mati sebelum ini dan aku dilupakan orang. Ini prosesnya 1 saat. Pendapat yang mu'tamad mengatakan bahwa proses Jibril itu meniup di lehernya Maryam, Maryam bunting, saat itu juga Maryam melahirkan. Ada 9 bulan 9 hari kada. Panadaha min tahtiha an la tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Jibril berseru, jangan kau sedih wahai Maryam, Allah telah menjadikan di bawah engkau itu ada air yang mengalir. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusakit alaiki rutaban janiyya. Dan goyang itu ranting kurma, dia akan jatuh kurma yang masak, kurma yang siap untuk dimakan. Fakuli washrabi wa qarri aina. Maka makanlah ulihmu dan minumlah dan senangkanlah hati kamu. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadzartu lirrahmani sauma falan ukallima al-yawma insiyya. Bila engkau ada bertemu orang lain bertanya anak siapa itu, jawab bahwa aku bernazar bagi Tuhan puasa daripada bicara kepada anak bepandir, dan aku tidak akan mau bicara kepada siapa jua pun. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an pariyya. Maryam datang ke kampungnya membawa anaknya. Keluarganya berkata, wahai Maryam, engkau telah melakukan suatu perbuatan yang sangat munkar. Kenapa yang membawa anak? Di mana boleh anak? Ya ukhta Harun, maka abuki mura'a sawi wa makanat ummuki baghiyya. Bapak engkau bukan orang yang jahat dan ibu engkau tidak pernah melacur. Kenapa engkau ada anak ini? Fa asyarat ilaih. Maryam isyarat kepada anaknya. Artinya takuni anaknya nih. Qalu, mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami bicara kepada orang yang masih kecil ini? Qala inni Abdullah. Si bayi itu berkata, inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Allah jadikan aku kitab dan Allah berikan aku kitab dan dia jadikan aku nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah jadikan aku ini diberkati dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah berwasiat kepadaku dengan sembahyang, bayar zakat selama aku hidup.
wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan berbakti kepada ibuku dan tidak ia jadikan aku orang yang keras dan orang yang celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nah, itulah sekilas tentang kisah Maryam dan kelahiran putranya Nabi Isa alaihissalam. Sehingga surat yang ke-19 ini disebut dengan surat Maryam tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana surat-surat Al-Quran yang lainnya, surat Maryam ini pun banyak mengandung nasihat, banyak mengandung peringatan-peringatan, banyak mengandung kabar-kabar tentang hari yang akan datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ini ayat 71-72 yang menceritakan, mengkhabarkan tentang keadaan kita nanti di hari akhir. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jiziyya. Firman Allah, tidak ada daripada kalian satu orang jua pun tidak ada melainkan dia melintasi neraka jahanam. Ini di akhirat nanti Allah menceritakan, tidak ada seorang pun dari kalian melainkan dia lewat neraka jahanam. Itu sudah keputusan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang takwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim di dalam jahanam itu berlutut. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa ini ayat adalah tentang sirat. Kita sebut biasa siratal mustaqim, biar kita. Artinya setiap manusia siapapun dia pasti melalui titian siratal mustaqim. Titian siratal mustaqim itu letaknya tepat di permukaan neraka jahanam. Artinya kalau kita tergelincir di situ, gugurnya ke neraka jahanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yamurrun nas ala jisri jahannam wa alaihi hasaqun wa kalalibu wa khatatibu takhtatifun nas yamina wa shimala wa ala jambaihi malaikatun yaquluna Allahumma sallim Allahumma sallim. Kata Rasulullah, manusia itu semuanya liwat di jembatan di permukaan jahanam. Jambatan itu di kiri kanannya dipenuhi dengan duri-duri dari duri neraka, dan di kiri kanannya ada kait-kait yang bisa mengait manusia untuk gugur ke neraka jahanam. Malaikat pun di situ berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Paminan nas may yamurru mithlal barqi, ada manusia yang lewat di situ seperti kilat. Kada tahu kisah apa-apa tentang siratal mustaqim. Dia ditanya, kamu sudah lewat siratal mustaqim? Dia menjawab, kami tidak tahu siratal mustaqim. Kenapa? Karena lewatnya dari seberang menyeberang macam kilat. Wa minhum may yamurru kal farasil majri, ada yang lewatnya seperti karih, seperti angin yang kencang. Wa minhum may yamurru kal farasil majri, ada yang lewat seperti kuda yang dipacu. Wa minhum may yas'a sa'ya, ada yang berjalan cepat. Wa minhum may yamshi masya, ada yang berjalan lambat. Wa minhum may yahbu habwa, ada yang berjalan berkisut. Wa minhum may yazhubu zahba, ada yang berjalan merayap. Dan ada lagi yang dikaitnya gugur.
Nah, tentang siratal mustaqim ini Allah menjelaskan dalam surat Al-Maryam ini tidak ada seorang jiwa pun melainkan dia liwat di titian siratal mustaqim itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak hadis Rasulullah yang memberikan arahan kepada kita bagaimana caranya supaya kita ini bisa lulus, bisa selamat kada tergelincir di siratal mustaqim itu. Kita disuruh mengetahui tentang siratal mustaqim itu bukan untuk sekadar menjalani, tapi agar bisa selamat sampai ke seberang di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Rasulullah bersabda, man yakunil masjidu baitahu daminallahu birrauhi warrahmah wal jawaz ala sirat. Kata Rasulullah, barang siapa masjid adalah rumahnya, Allah jamin dia lapang, Allah jamin dia dapat rahmat dan lulus di siratal mustaqim. Orang yang menjadikan masjid itu rumahnya, artinya apa? Oleh para pensyarah hadis diartikan itu bahwa orang yang selalu salat berjamaah di masjid dan i'tikaf di masjid. Orang yang sehari-hari 5 waktu berjamaah di masjid dijamin Allah dapat kelapangan, dapat rahmat dan lulus di siratal mustaqim. Dalam Tazkirah Al-Qurtubi disebutkan, la yajuza ahadun as-sirat hatta yus'ala fi sab'i kanatir. Tidak bisa lulus seseorang di siratal mustaqim itu sehingga dia ditanya dulu pada 7 pos. Ada 7 pos. Bila 7 pos ini kita selamat, nah hanya sampai ke surga. Fa ammal qantaratul ula fa yus'alu anil iman billah fa in jaa bihi mukhlisan jaza. Bahwa kita masuk ke siratal mustaqim, beberapa langkah, pos pertama ditemui nang diproses di situ tentang keimanan kita kepada Allah. Dicek keimanan kita. Di padang mahsyar pertama kita akan menemui hisab. Sudah bangkit dari kubur menuju mahsyar itu hisab. Dihisab. Berapa amal baik, berapa amal buruk, berapa dosa, berapa pahala, nah, dihisab. Sesudah dihisab, lalu ditimbang amal, ditimbangan amal, timbang-timbang, kemudian diserahkan catatan amal kepada kita, buku amal. Buku amal ini kita bawa, terus kita berjalan menuju siratal mustaqim. Nah, diperiksa orang dengan buku amal itu. Yang pertama diperiksa tentang iman kepada Allah. Nah, orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang munafik, begitu melangkah siratal mustaqim, gugur di penjagaan pertama ini. Karena imannya bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang ikhlas imannya kepada Allah, di jagaan pertama ini dia selamat. Summa yus'alu 'alal qantaratis saniyah 'anis shalah fa in jaa biha tammatan jaz. Kemudian di penjagaan yang kedua, di situ dia ditanya tentang sembahyang. Bagaimana sembahyangnya? Itu sudah tertulis di dalam buku catatan amal. Bila sembahyangnya baik, dipersilahkan terus. Bila sembahyangnya ada kurang, tinggal dikaitnya oleh kekait nang kiri kanan daripada siratal mustaqim itu. Summa yus'alu 'alal qantaratis salisah an saumi Ramadan. Puasa kita sembahyang lulus, puasa lagi. Pos berikutnya adalah puasa. Fa in jaa bihataman jaza. Jika puasanya sempurna, dia bisa lewat di pos itu. Summa yus'alu 'alal qantaratir rabi'ah aniz zakat.
Pos yang keempat, dia ditanya tentang zakat. Bagaimana zakatnya, bagaimana hitungannya, bagaimana cara membaginya, apakah tepat atau kada. Fa in jaa biha tammatan jaza, jikalau dia sempurna, dia bisa lewat di pos itu. Summa yus'alu fil khamisah 'anil haji wal umrah. Di pos yang kelima ditanyakan tentang haji umrah. Orangnya sudah haji atau kada? Belum haji. Berduit atau kada? Oh, ada duit tapi kada naik haji. Ada duit tapi kada umrah. Nah, selamat sudah orang ini. Gugur artinya. Gugurnya kan neraka. Fa in jaa bihi matamaini jaza, jikalau dia bisa mendatangkan dengan sempurna, oh hajinya sudah beres, umrahnya sudah beres, jaza, dia lewat. Summa yus'alu bis-salisah 'anil ghusli wal wudu. Kemudian ditanya pada yang keenam tentang mandi dan wudu. Bagaimana mandi wajibnya, bagaimana wudunya, apa sempurna atau kada. Fa in jaa bihi matammaini jaza, jikalau dia bisa membuktikan keduanya sempurna, dia pun lewat lagi di pos yang keenam itu. Parak sampai ke surga sudah nih, berapa buah pos yang dilalui. Summa yus'alu bis-sabi'ah, ini pos yang terakhir. Walaisa fil qanatir as'abu minha, tidak ada pada pos-pos itu yang paling sulit daripada selain pos yang ketujuh ini. Fa yus'alu an zalamatin nas, di situ ditanya seseorang tentang kezaliman kepada manusia. Nah, di sini yang banyak orang gugur itu. Puasanya bagus, imannya bagus, ikhlas, haji sudah, umrah beberapa kali umrah, wudu, mandinya bagus, cuma orang ini suka menyambat orang. Nah, gugur. Gibah, zalim kepada manusia. Orang ini puasanya rajin, sembahyangnya rajin, hajinya, umrahnya, sedekah segala macam, tapi orang ini penghasilan usahanya menzalim manusia, menipu manusia, membuli orang. Gugur di situ. Nah, tinggal berapa langkah lagi sudah menuju surga. Nah, inilah pos yang paling berat tentang kezaliman kita kepada manusia. Bila selamat di situ, maka selamatlah kita, dan kita akan masuk ke dalam surga, tempat kenikmatan yang abadi selama-lamanya. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zallun 'ala sirat katsir wa aktsaru may yazilu anhun nisa." Orang-orang yang tergelincir di titian siratal mustaqim itu banyak, kata Rasulullah. Ada yang wudunya, ada yang sembahyangnya, ada yang puasanya. Wa aktsaru may yazilu anhun nisa, dan yang paling banyak gugur di situ adalah perempuan. Paling banyak gugur di siratal mustaqim itu adalah perempuan. Para ulama membahas kenapa sebabnya perempuan itu lebih banyak gugur di siratal mustaqim. Artinya masuk neraka tuh. Kesimpulannya ada 5 hal yang menyebabkan perempuan ini tergelincir. Ada 5 hal ini yang paling banyak menyebabkan perempuan itu berada di dalam api neraka. Yang pertama, masalah percakapan, lisan. Masalah percakapan. Nah, perempuan-perempuan yang kurang iman, perempuan-perempuan yang kurang ilmu, perempuan-perempuan yang kurang hidayah Allah, sulit menjaga mulut daripada berkata kata yang tidak dibenarkan. Sulit menjaga mulut daripada berkata-kata yang haram. Kecuali orangnya beriman, orangnya berilmu, orangnya dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hobinya bini-bini itu berpandir. Umumnya, bukan sembuhan perempuan, umumnya masalah percakapan.
Yang kedua yang menyebabkan mereka itu tergelincir di siratal mustaqim, yang kedua adalah masalah libasuhun, pakaian mereka. Pertama percakapan mulut, yang kedua pakaian. Nah, perempuan-perempuan ini sebahagiannya kalau sudah berpakaian kada ingat lagi dihukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berpakaian kada ingat lagi di halal nang haram. Nang penting bagus. Nang penting jadi perhatian orang. Nang penting supaya orang cangangan. Nah, ada tahu lagi boleh ke kada urusannya lagi, yang penting pembaiknya pada orang. Kebanyakannya, bukan seluruh perempuan, kebanyakannya pakaian itu. Yang ketiga perhiasan. Nah, perempuan-perempuan yang kurang iman kepada Allah, kurang ilmunya, bila sudah berhias kada ingat di diri lagi. Kada tahu nang haram ditataknya, nang haram ditambahinya. Asal perasaannya bungas, perasaannya orang lain belum tentu bungas, cuma perasaannya berceramin tuh asal bungas amun ka ini. Nah, padahal itu yang menyebabkan gugur. Berhias itu kalau dilarang asal sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak bisa menjaga kehormatan. Maryam tadi dipuji oleh Allah, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Maryam itu orang yang bisa menjaga kehormatan dirinya, orang yang hidupnya kada pernah disentuh oleh laki-laki lain. Nah, ini orang perempuan istimewa. Perempuan yang malu kalau melihat laki-laki lain dan malu bila dilihat laki-laki lain. Itu perempuan yang bisa menjaga kehormatan, ngarannya Afifah, yang selalu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebanyakan perempuan di sini gugurnya. Perempuan yang baik itu supan dilihat orang. Ini ada ketujuh. Bahkan supaya dilihat orang tujuannya. Nah, ini menyebabkan tergelincir di siratal mustaqim. Tidak bisa menjaga kehormatan diri. Rasulullah pernah bertanya kepada Fatimah, wahai Fatimah, menurut engkau bagaimana perempuan yang paling baik? Yang baik itu, kata Rasulullah. Fatimah menjawab, wahai Rasulullah, menurut ulun perempuan yang baik itu adalah perempuan yang tidak mau dilihat laki-laki lain dan tidak mau melihat laki-laki lain. Benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ngarannya adalah perempuan yang bisa menjaga kehormatan dirinya. Nah, di sini kebanyakan perempuan kita tidak bisa menjaga kehormatan. Yang kelima, durhaka kepada suaminya. Nah, 5 hal inilah yang menyebabkan perempuan kita itu tergelincir tadi. Dan ini kalau kita punya anak, kewajiban kita memberikan arahan. Masalah inya maasi kada maasi, di akhirat kita kada tanggung jawab lagi. Kita lihat pakaian anak macam apa, anak perempuan kita. Lihat perhiasan anak perempuan kita kayak apa. Lihat kayak apa anak kita perempuan menjaga kehormatan dirinya macam apa. Bila salah, kita orang tua wajib membenarkan, menegurnya, meluruskannya. Kalau nya kada maasi, sudah di akhirat kita kada berurusan lagi lawannya. Itu kalau anak bini-bini. Nah, kalau itu kebetulan bini kita seorang suami yang berkewajiban untuk meluruskan itu. Bini kita berpakaian macam ini, oh umahnya tuh haram tuh, kok udah tahu lah. Nah, yang sambil tak koreheng menagurun itu, mesti tegas merangut, tak koreheng ada apa ya menagurun itu. Nah, tuh haram kok, ada tahu urusannya, ada tanggung jawab di akhirat. Macam maka itu ada boleh, maka ini nang boleh nang macam ini. Bila kita kada menagur itu, nah kayaknya kita umpat juga di jerinting yang gugur di siratal mustaqim itu.
Nah, bila kita punya anak perempuan, kita orang tua berkewajiban. Kita punya istri, kita seorang suami yang membiriskan, yang menegur, membimbing mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau perempuan itu sudah percakapannya, mulutnya bisa menjaga, pakaiannya bagus, perhiasannya bagus, kehormatannya dijaga dengan baik, nah maka ini sudah bisa digulungkan dengan gulungan Maryam tadi, binti Imran. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, taufik dan inayah untuk selalu berada di jalan yang benar sampai hari akhir nanti. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Wa natubu ilallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima.